Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar praktikum analisis dan perancangan informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan NIM 118 dari angkatan 20. Ya, Kemudian teman saya, perkenalkan, saya Antasari Muhammad Falah dengan NIM 137 dari angkatan 2020. Baik, jadi eh, pada tugas besar kali ini kami memiliki tujuan, yaitu yang pertama itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada UMKM thriftingan. Kemudian yang kedua menyelesaikan tugas besar untuk praktikum analisis perancangan sistem informasi ini. Kemudian pada UMKM yang kami terapkan ini, UMKM thriftingan, itu terdapat masalah di mana UMKM ini tidak dapat mendata tentang penjualan ataupun orang yang ingin dropship. Jadi eh, tidak pengembangan dari UMKM thriftingan ini tidak bisa begitu begitu pesat gitu, karena dropshipper ini merupakan salah satu hal yang dapat mengembangkan tingkat penjualan UMKM ini sehingga profit yang didapat akan menjadi lebih besar. Nah, maka dengan itu, dengan pembuatan program yang kami buat ini, diharapkan hal ini dapat mengatasi masalah tersebut. eh, kemudian saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang ditujukan kepada si pelaku UMKM. Di sini yang pertama ada form login. Pertama kita akan mengisikan username, kemudian ada nomor ID, setelah itu ada password. Yang pertama kita akan masuk ke form pemesanan produk penjual. Sudah terlihat form pemesanan produk penjual. Di sini kita bisa memasukkan nama produk, contoh saja hoodie. Kemudian kode pemesanannya bisa diisi. Jangan ada yang sama karena ini adalah primary key. Kemudian ada jumlah pemesanan produk dan harganya. Kemudian bisa di-input. Input berhasil. Oke, sudah masuk hoodie 1 dan bisa juga dihapus. Di sini kita juga bisa melihat data pemesanan produk dari si pembeli. Oke, kita kembali ke form login. Kita bisa masuk ke form supplier. Jadi si supplier ini hanya bisa mengecek dan melihat data pemesanan produk yang diinputkan oleh si penjual. Kita kembali ke menu login. Kemudian kita akan masuk ke form pembeli. Kita akan masuk ke form dropshipper terlebih dahulu. Jadi di sini kami menggabungkan antara form pembeli dan dropshipper karena memiliki fungsi yang sama. Di sini yang memisahkan hanyalah data grid view-nya yang dibagi menjadi dua, yaitu data pemesanan produk pembeli dan data pemesanan produk dropshipper. Untuk dropshipper sendiri ada di sini, nanti bisa diinputkan juga nama produknya, kode pemesanan produk, jumlah pemesanan produk, dan harga pemesanan produk. Nanti tinggal diinputkan menggunakan button input dropshipper. Di sini juga bisa melihat data produk yang dijual oleh si pembeli, si penjual maksud saya.
Kemudian saya akan mencontohkan penginputan data pada penjual. Oke, sudah masuk ke form yang sama kayak yang tadi, tapi di sini kita menjadi si pembeli. Contoh saja, kita membeli hoodie yang tadi diinputkan, kemudian kode pemesanannya jangan ada yang sama, kemudian jumlah pemesanan produk dan harganya. Bisa diinputkan, input berhasil, sudah masuk ke database, kemudian bisa juga dihapus. Yes. Oke, di sini juga bisa melihat data produknya. Oke, sekian presentasi untuk aplikasi. Oke, izin masuk. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang websitenya. Pada page home ini itu ada tertampil logo dari UMKM ini sendiri dan apa namanya slogan dari UMKM ini sendiri, yaitu look good and do good, dan your pocket friendly thriftingan ini adalah sebutan dari UMKM ini. Kalau kita tekan get started, mungkin bisa diklik Mas Nasir. Nah, itu akan muncul sejarah tentang UMKM ini beserta logo, salah satu logo dari UMKM tersebut, thriftingan, di sebelah kirinya. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Lalu bisa di scroll ke bawah lagi. Nah, untuk aplikasi ini, di sini kita membrand, ya penjual, tentang kita telah memiliki aplikasi yang tampilan-tampilan ini dapat diklik sesuai dengan apa yang ada, dan beranda, penjual, kemudian pembeli dan dropshipper, kemudian supplier. Nah, itu bisa kita klik sendiri. Lalu di bawahnya akan ada, eh, nah itu tentang penjelasan mengenai thrifting dan keunggulan-keunggulan yang kita dapat dari pembeli dapat apabila pembeli itu melakukan thrifting. Dan di sini ada penjelasan, ada video yang nantinya akan terhubung kepada video penjelasan mengenai apa itu thrifting. Dan harapannya setelah calon pembeli ini menonton dan mengetahui tentang thrifting, maka calon pembeli ini akan lebih tertarik melakukan thrifting. Ini ada beberapa keunggulannya mengapa kamu harus thrifting, alasan mengapa kamu harus thrifting, kemudian lanjut. Dan ya, ini merupakan kontak dari thriftingan, ada email, ada nomor telepon, kemudian kita di sini bisa mengirim pesan. Lalu lanjut lagi ke bawah. Ini kita bisa melaksanakan apa ya namanya, bisa melakukan berlangganan gitu loh ke thriftingan ini. Jadi nanti apabila thriftingan mengupload upload barang baru, kemudian nanti ada barang yang baru masuk di thriftingan, itu nanti akan ternotif dulu ke kita sebagai pelanggannya. Maka nanti pelanggannya itu dapat mendapatkan notif lebih awal daripada yang bukan pelanggan. Mungkin seperti itu untuk presentasi dari website. Saya cukupkan. Saya kembalikan ke Mas Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian presentasi dari kelompok B4. Bila ada kurang atau kesalahan dari kata-kata kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.